Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita datang untuk menyembah Tuhan dengan menghususkan hati dan pikiran kepadanya saja. Dengan penuh rasa syukur saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama membuka peribadahan pada hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3 bait pertama, Kami Puji dengan Riang. Saudara-saudara, marilah kita memulai peribadahan kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyimak panggilan hidup dalam kasih yang diambil dari kitab Imamat 19 ayat 1 sampai dengan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus." Saudara, Allah mengundang kita untuk hidup dalam kekudusan. Namun seringkali kita justru melakukan hal yang sebaliknya. Marilah datang ke hadapan Tuhan dan menyatakan penyesalan kita dengan bersama-sama nyanyikanlah Kidung Baru 13 bait pertama, "O Allahku, jenguklah diriku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat kembali anugerah pengampunan Allah yang tertulis dalam Injil Yohanes 17 ayat 18 sampai dengan 19. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka,
supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara-saudara, marilah sambut anugerah Allah tersebut dengan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikanlah Kidung Baru 17 bait pertama, Agunglah Kasih Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas hal-hal baik yang boleh Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Di tengah segala keterbatasan yang kami hadapi kini ya Tuhan, tolonglah kami agar kami senantiasa dimampukan untuk berharap kepadamu saja. Terkhusus kami hendak berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menjadi penderita atau menjadi pasien dari COVID-19. Sertailah mereka ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan mereka untuk senantiasa berharap kepadamu saja. Demikian pula Engkau menguatkan keluarga pasien terdampak, sehingga saudara-saudara kami ini dapat menjadikan pengharapan itu semakin nyata ya Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih harus bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka masing-masing. Sertailah ya Tuhan, jagalah mereka, sehingga berikanlah saudara-saudara kami ini kekuatan untuk senantiasa berharap kepadamu ya Tuhan, dan terus semangat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Ajarkanlah kami pula ya Tuhan sebagai jemaat-Mu untuk saling menolong dan membantu satu sama lain di tengah situasi seperti ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hadir di atas pergumulan-pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyatakan syukur kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan mengumpulkan persembahan. Nat persembahan diambil dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pengumpulan persembahan akan diiringi lagu pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1, Bawalah Persembahanmu. Saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Baik,
Kami sungguh bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih bila Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menyatakan syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya, seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, bila sebentar lagi kami juga hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan untuk menyertai, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu. Sertailah juga Pendeta Widiano Nugroho yang hendak menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mengundang Anda sekalian untuk membuka Alkitab saudara-saudara masing-masing. Kita akan memperhatikan Alkitab kita, bacaan pada hari ini dari Injil Lukas, pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka terhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan
dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudara, yang berbahagia adalah kita yang dengan setia mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita hendak mendengarkan renungan akan firman Tuhan yang menguatkan kita pada hari ini. Pada hari ini saudara-saudara kita akan merefleksikan bersama Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Saya kira ketika saudara-saudara membacanya masing-masing, saudara-saudara tidak asing lagi dengan kisah ini, yang bercerita tentang perjalanan kedua murid bersama dengan Yesus menuju sebuah kampung bernama Emmaus. Uniknya adalah yang menjadi keunikan kisah ini, kedua murid itu yang memiliki kedekatan khusus dengan Yesus justru tidak mengenali bahwa yang berjalan bersama-sama dengan mereka adalah sang guru yang baru saja mereka dengar kabarnya telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca kisah ini selalu menarik karena penulis Injil Lukas menarasikan kisah ini dengan begitu indah dan menawan. Berawal dari sebuah ketegangan dan kebuntuan pikiran, berakhir dengan sukacita yang mencerahkan. Berawal dari sebuah perjalanan yang penuh keputusasaan, berakhir dengan perjalanan baru yang penuh sukacita. Kalau kita bisa memperhatikan dan mengingat kembali kisah ini, maka kita akan melihat kedua murid ini, satu bernama Kleopas, satunya lagi tidak dijelaskan dengan gamblang. Kedua murid ini berjalan menuju sebuah kampung bernama Emmaus. Sementara di dalam perjalanan itu, mereka sedang bercakap-cakap mengenai peristiwa yang baru saja mereka alami. Guru mereka disalibkan dan mati. Kemudian pada hari ketiga, murid-murid perempuan mendapati bahwa kubur sang guru telah kosong. Murid yang lain memastikan berita tersebut dan mendapati kubur yang juga kosong. Tapi di satu sisi, mereka belum menjumpai Kristus yang bangkit itu. Alhasil, para murid pada saat itu merasa bingung, sedih, takut, dan berada dalam ketidakpastian. Mereka berada di dalam kegambangan. Bayangkan saudara-saudara bahwa sebuah peristiwa kebangkitan yang peristiwa luar biasa pada saat itu, kita bayangkan betapa murid-murid susah untuk menerima. Tapi kemudian saudara-saudara yang menarik, di tengah percakapan mereka pada saat itu, seorang asing datang yang kemudian kita ketahui sebagai Yesus. Lalu mereka bertanya, lalu orang asing itu bertanya tentang apa yang mereka bicarakan. Setelah mendengar cerita kedua orang tersebut, menariknya, orang asing itu menegur para murid itu dengan kata-kata yang keras. Kenapa mereka masih tidak juga menyadari dan mengamini kebangkitan? Padahal itu sudah dinubuatkan oleh para nabi, dan itulah isi dari kitab suci. Dari zaman Musa hingga nabi-nabi. Kemudian dijelaskanlah oleh orang asing itu cerita kisah Alkitab zaman Musa sampai dengan nabi-nabi. Saya bayangkan saudara-saudara, ketika kedua murid itu mendengar kisah dan cerita orang asing ini, mungkin mereka terkagum-kagum. Tapi unik ya saudara-saudara, cara menjelaskannya pun seharusnya kita bisa bayangkan cara menjelaskan bagaimana Yesus menjelaskan. Tapi di sini saudara-saudara, pada titik ini, ketika orang asing ini menjelaskan kepada dua murid itu, mereka masih belum menyadari bahwa yang bersama dengan mereka adalah sang guru yang mereka bicarakan adalah Tuhan Yesus Kristus.
Baru kemudian saudara-saudara mereka melanjutkan perjalanan itu, tibalah mereka di Emmaus. Sesampainya di sana, para murid ini sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada saat itu untuk menawarkan orang asing, untuk menawarkan tamu untuk singgah di dalam rumah. Jadi mereka menawarkan orang asing itu untuk hadir, untuk datang, untuk singgah di rumah mereka. Lalu singkat cerita saudara-saudara, sehabis perjalanan jauh itu mereka kemudian makan gitu ya, makan bersama. Dan orang asing ini dipersilakan untuk memecah roti dan mengucapkan berkat atas makanan yang sebentar lagi akan mereka santap. Barulah ketika Yesus memecahkan roti itu, lalu mengucapkan berkat, sontak mereka kaget. Lalu mereka teringat bahwa yang di hadapan mereka, yang bersama dengan mereka adalah Yesus Kristus. Dugaan para penafsir, gerakan pemecahan roti itu, pengucapan berkat itu mungkin sama dengan yang dilakukan Yesus menjelang kepergian. Sehingga ketika para murid melihat tindakan simbolis tersebut, ia melihat dan menyadari kedua murid itu bahwa inilah Yesus. Jadi ketika itu saudara-saudara, suasana hati yang digambarkan penuh kebingungan, ketidaktahuan, kecemasan, dan ketakutan berubah. Bahkan diceritakan para murid itu berkobar-kobar hatinya. Atau dalam bahasa asli kita bisa memaknai sebagai sebuah perasaan yang begitu meluap-luap dengan kegembiraan, dengan sebuah semangat. Jadi kegamangan yang tadi mereka rasakan, keputusasaan yang mereka rasakan diganti dengan kesukacitaan, dengan hasrat yang begitu besar, kegembiraan yang tiada tara. Dari sinilah Tuhan, kemudian kedua murid ini saudara-saudara kembali ke Yerusalem, lalu mereka mewartakan kepada para murid yang lain, dan akhirnya para murid yang lain percaya bahwa Tuhan, bahwa guru mereka sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kedua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus, kehidupan kita sesungguhnya adalah perjalanan juga. Dari waktu ke waktu, dari maksud ke maksud, dari rencana ke rencana, bahkan dari kekecewaan ke harapan. Dengan kata lain, kita pun pada saat ini, pada setiap saat sedang membuat perjalanan ke Emmaus di perjalanan hidup kita. Mungkin dalam pengembaraan itu kita seperti para murid, orang-orang yang cemas dan bingung, berjalan dalam ketidakpastian dan kegamangan hidup. Kita mengerti akan pengajaran dan firman Tuhan yang menyatakan akan pendampingan serta penyertaan Tuhan. Namun situasi hati dan pikiran yang sedang gamang, yang sedang berputus asa, rasanya semua pengajaran itu sirna begitu saja. Sebagaimana dialami oleh Kleopas dan temannya pada saat itu. Lantas bagaimana menghadapi ini semua? Saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk meyakini bahwa dalam pengembaraan kehidupan di dunia ini ada Allah yang sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Sebagaimana para murid pada saat itu, kita hanya perlu melihat dan merasakan lebih lanjut tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Kita melihat bukti-bukti kebaikan Tuhan sepanjang pengembaraan kehidupan yang sedang kita jalani. Sehingga ketika kita dalam kondisi gamang, ketika kita dalam kondisi yang tidak menentu, putus asa, kita akan teringat kembali akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Sebagaimana Yesus yang hadir dan dimaknai sebagai orang asing, mungkin saja pertolongan yang datang di hidup saudara datang melalui orang-orang asing yang saudara temui. Atau mungkin juga hadir melalui saudara-saudara dekat dan keluarga yang ada di sekitar kita. Mereka yang menopang, mereka yang mendukung, mereka yang menyemangati kita. Dari situlah saudara-saudara kita melihat Allah yang hadir, Allah yang mencintai, Allah yang mengasihi. Sehingga pada saat ini saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk memiliki kesediaan hati, untuk mengolah pengalaman-pengalaman sehari-hari menjadi sebuah wahana atau sarana perjumpaan dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu. Ia tidak pernah meninggalkan kita saudara-saudara. Ia adalah Tuhan yang bangkit. Ia Tuhan yang bersama dengan kita.
Ia Tuhan yang hadir dalam tangis kita. Ia Tuhan yang hadir bahkan dalam kekecewaan kita. Sehingga saudara-saudara, hayatilah itu. Berjalanlah di dunia ini dengan penuh pengharapan dan semangat, karena ia bersama dengan kita. Terkhusus dalam masa-masa pembatasan sosial ini, saudara-saudara, kita menjadi punya banyak waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Maka alih-alih melihat berita-berita yang mungkin membuat hati cemas, atau mungkin melihat banyak hal yang membuat kita cemas, marilah kita duduk bersama antara keluarga kita masing-masing. Kita kembali mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan kebaikannya yang akan terjadi terus nanti. Hayatilah itu semua, saudara-saudara, dan kita akan melihat bahwa Ia adalah Allah yang hidup dan hadir. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri perenungan kita pada hari ini dengan bersama-sama kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa pada hari ini kami diingatkan akan Engkau yang berjalan bersama kami dalam pengembaraan kehidupan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan sendiri yang terus mengingatkan kami bahwa Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika dalam hidup keseharian kami seringkali kami lupa akan kenyataan dan anugerah yang luar biasa ini. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa mengingat akan kasih dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyatakan permohonan kami. Amin. Marilah saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama, saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan umat percaya di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing dan kita menghayati penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.